Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quran
Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah duha yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, kembali kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Rajab, kemudian sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Maka tersenyumlah, Ramadan datang lagi. Kenapa kita tersenyum menghadapi Ramadan? Karena di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah bulan diampuninya dosa-dosa. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kita sangat mengharapkan ampunan, dan bulan Ramadan adalah saatnya kita untuk menghancurkan dosa-dosa. Karena banyak fasilitas yang bisa menghapus dosa. Saumnya menghapus dosa, tarawihnya menghapus dosa. Begitu juga baca Qur'annya, zikirnya, doanya dan lain sebagainya. Kita tersenyum menyambut bulan Ramadan karena ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan kita tersenyum menyambut bulan Ramadan karena di bulan Ramadan keakraban rumah tangga pun terjadi yang biasanya jarang ketemu. Minimal kita bisa sahur bersama dengan keluarga, kecuali kalau suami lagi gini. Kemudian kita bisa makan bersama, buka puasa bersama. Kehidupan terasa indah dalam keagamaan. Masjid-masjid berhias dan dipasang tenda-tenda bagi mereka yang sempit masjidnya. Semoga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baik amalan. Di antara pembahasan menyambut Ramadan adalah keutamaan berpuasa. Jadi puasa ini adalah ibadah yang dilestarikan dari waktu ke waktu. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada puasa. Oleh karena kita mengenal apa yang namanya puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan Allah memang telah firmankan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa, wahai orang yang beriman, sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu Yahudi, Nasrani, puasa enggak mereka? Puasa. Apa bedanya? Mereka tidak makan sahur. Sedangkan kita muslimin berpuasa dan disunnahkan, sebagian ulama mengatakan diwajibkan makan sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Apa sih keutamaan puasa? Yang pertama, puasa adalah perisai. Rasulullah SAW telah memerintahkan puasa kepada orang yang diliputi oleh nafsu birahi, sedang dia tidak mampu untuk menikah. Karena puasa bisa menjadi pengekang nafsu syahwat tersebut. Di samping itu puasa juga bisa menahan kekuatan anggota tubuh agar tidak lepas kendali, serta dapat menenangkan kekuatannya yang menyimpang dan mengekangnya. Orang yang nafsunya bergejolak terus, sudah punya istri satu pengen dua, sudah punya dua pengen. Amin. Maka kalau ada orang yang nafsunya sudah dikendalikan seperti itu, ya kalau mampu bisa berbuat adil, nggak apa-apa, poligami. Tapi kalau nggak mampu, akhirnya jadi poliganti. Kalau mampu masih menikah, kalau enggak, akhirnya rusak rumah tangga. Maka Islam mengajarkan untuk berpuasa. Jadi kalau suami suruh mulai nyanyi-nyanyi di kamar mandi, puasa mas, puasa. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian yang mampu, hendaknya dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih teguh memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi puasa itulah perisai. Bahkan puasa bisa menjadi perisai dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalika wajhahu minan nar 70 khalifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan dengannya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi puasa sehari, kalau ada puasa kita sehari saja yang diterima oleh Allah, sangat jauh kita dari api neraka, sejauh 70 tahun. Beliau mengatakan asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai, dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan api neraka satu parit sejauh antara langit dan bumi. Jauh sekali dari neraka kalau kita diterima sehari saja puasa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, puasa dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Orang yang berpuasa menjadi penyebab orang masuk surga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia bercerita, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Gimana caranya ya Rasulullah? Saya ingin masuk surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisawmi fa innahu la misla lah. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi itu Imam Nasai Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Semoga kita sehat badannya. Semoga sehat kantongnya. Penting gak sehat kantong? Kalau Ramadan pengeluaran apa kurang? Katanya doang puasa, kenapa pengeluaran jadi nambah? Semoga kita bertambah nanti penghasilannya di bulan. Yang ketiga, orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa hitungan. Yang keempat, orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Lebih harum di sisi Allah, ya, bukan di dunia. Kalau di dunia bau mulut orang puasa bau comberan. Makanya kalau habis sahur sikat gigi, jangan dibiarkan tidak bersih. Akhirnya siang ngobrol sama temennya tutup mulut. Jangan juga beralibi ini lebih harum daripada minyak kasturi. Itu nanti di akhir. Kalau itu sudah sikat gigi tetap saja bau mulutnya, bagaimana caranya? Ambil setengah gelas air hangat, kasih setengah sendok garam dapur, diaduk, kemudian buat kumur-kumur. Siapa yang mulutnya suka bau, maka kumur-kumur pakai air. Ya, selamat mencoba. Insyaallah akan hilang bau. Disebutkan dalam hadis, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Maksudnya mendapatkan pahala yang terbatas kecuali puasa. Amal-amal yang lain itu pahalanya telah ditentukan, satu kebaikan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kecuali puasa, di mana pahalanya tanpa hitungan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan pahala atasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian sedang puasa, janganlah melakukan rafas, hubungan badan atau berbicara kecil. Jangan kita lagi puasa ngomongnya menjurus ke arah hubungan intim atau nonton TikTok yang gak benar. Dan tidak juga membuat kegaduhan. Adapun jika ada orang yang mencari atau menyerangnya, yang mencaci atau menyerangnya, hendaknya dia mengatakan inni imru'un shaim,
Aku adalah orang lagi puasa. Misalnya lagi puasa bawa istri bawel, ada ngomel-ngomel baju baru. Suaminya kesel gitu. Aku lagi puasa. Akhirnya jangan mancing keributan. Namanya baju baru nanti kalau takdirnya beli juga. Kalau misalnya nggak beli kan tiap bulan beli baju. Zaman dahulu mah beli baju baru setahun sekali. Ibu-ibu beli baju baru berapa tahun sekali? Ya pulang ngaji. Tiap pulang ngaji beli kerudung. Itu lemari 4 pintu bisa punya. Alhamdulillah. Gak apa-apa beli lagi terus. Yang penting yang sudah ada dibagi-bagi. Banyak paman, banyak bibi keluarga saudara yang belum punya jilbab, berikan kepada mereka. Kita bagi-bagi yang banyak. Adapun jika ada orang yang mencaci atau menyerang dan dia mengatakan sesungguhnya aku sedang puasa, hendaknya ucapan tersebut disampaikan dengan suara lantang agar pencaci dan penyerang itu berhati-hati. Ada juga yang berkata hendaknya hal ini melontarkan cacian dan juga serangan juga. Tetapi pendapat yang pertama lebih rajih dan lebih jelas. Karena ungkapan yang mutlak tidak mungkin ada kecuali dengan lisan. Ada ungkapan yang ada dalam hati maka pasti sangat terbatas. Jadi kita ngomongnya bukan di hati. Aku lagi puasa, aku bukan. Tapi diucapkan. Jangan mancing keributan. Saya lagi puasa. Tapi jangan ditambahin, saya lagi puasa. Kalau mau ribut, tunggu maghrib. Jadi jangan dulu gitu. Cukup kita katakan aku lagi puasa. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Jika berbuka, dia sangat gembira. Dan jika berjumpa dengan Rabb-nya, dia juga bergembira dengan puasanya. Semoga kita mendapatkan 2 kegembiraan tersebut. Puasanya buka senang, makanya kalau buka puasa, menunya jangan biasa-biasa aja. Masa buka puasa, singkong rebus, seret. Maka sunnahnya buka puasa makan kurma. Kalau ada kurma, martabak telur juga bisa. Pilih mana, ada kurma dan martabak telur, pilih mana? Itu sering buka puasa di masjid, kenapa yang dipilih kok martabak telur? Padahal sunnahnya apa? Maka berilah makanan buka puasa sesuai yang disukai oleh jemaah. Nabi mengatakan dia meninggalkan makan, minum dan syahwat demi diriku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya demi diriku. Meninggalkan syahwat. Oleh karena nggak boleh orang lagi puasa masturbasi, nggak boleh. Orang lagi puasa onani, nggak boleh. Berarti dia tidak meninggalkan syahwat. Syahwatnya harus dikekang. Orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan di saat berjumpa dengan Rabb-nya. Semoga kita bertemu dengan Allah di surga nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga waktu itu berseri-seri memandang wajah Rabb-nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Abu Nuaim dan yang lainnya. Minyak wangi yang paling harum waktu itu adalah kasturi. Dan orang yang berpuasa serta Al-Quran yang dibacanya akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Maka hari di atas kepala kita 1 mil. Manusia berkeringat sesuai dengan dosa-dosanya. Ada yang rendam keringat sampai mata kaki, ada yang direndam keringat sampai lutut, ada yang sampai mulutnya. Kita butuh syafaat, butuh pertolongan dari Allah.
Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari. Berarti orang baca Quran malam hari umumnya, walaupun siang juga boleh, tapi lebih syahdu di malam hari. Maka perkenankanlah untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka beliau bersabda, fa yusyafa'an, maka keduanya diperkenankan memberi syafaat. Kita akan diberi syafaat, tapi syafaat pertolongan, biar gak kepanasan nanti di hari kiamat. Berarti orang yang baca Qurannya banyak baca Quran, itu bisa jadi naumannya di hari kiamat lebar, dipayungi dengan payung yang lebar. Orang kepanasan dia gak kepanasan. Tapi kalau baca Qurannya dikit, payungnya kecil, ibarat payung monyet. Gak bisa menghalangi dari panasnya terik matahari. Dan hebatnya lagi puasa sebagai kafarat, sebagai penebus dosa. Kalau bapak ibu dosanya banyak atau dikit? Wajah-wajah penuh dosa. Itu bisa dihapus, dibersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana besi yang mengkilap dengan sebab karat lumut bisa menjadi berkarat, hati manusia bisa berkarat karena maksiat dan dosa yang dilakukannya. Maka amplas hati kita, bersihkan hati kita dengan berpuasa. Nabi SAW bersabda, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Fitnah atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap keluarganya, yang melanggar dalam hartanya, melanggar kepada tetangganya, dapat ditebus dengan salat, puasa, dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi banyak dosa kita sama tetangga, dosa kita kepada keluarga, dosa kita juga terhadap harta yang Allah berikan kepada kita gunakan buat beli pulsa, beli buat data, dipakai nonton apa itu pulsanya. Kalau nonton pengajian insya Allah dapat pahala. Tapi kalau nonton maksiat, nonton dosa, ada nggak yang nonton drama Korea? Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hapuskan dosa-dosa kita. Dan bulan Ramadan bulan puasa. Puasa bisa untuk menebus dosa terhadap keluarga, dosa terhadap tetangga, dosa terhadap harta kita. Dan hebatnya lagi puasa itu akan menyebabkan kita masuk surga lewat pintu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Semoga kita rombongan nanti masuk. Nanti di sana kalau ketahuan ini, kemana Ustaz Sulan kok nggak ada? Mungkin surganya di atas. Kalau ternyata belum ada, panggil, tolongin. Bisa nggak disebutkan nanti tolongin orang lain? Insya Allah kita tolong menolong. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita bisa menolong. Bagaimana agar kita bisa menolong? Jangan ditolong. Doa kepada Allah dan kita yang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu Rayyan itu. Kemudian jika mereka sudah masuk, pintu akan ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Jika orang yang paling terakhir di antara mereka sudah masuk, pintu itu akan ditutup. Barang siapa yang sudah masuk dia akan minum. Dan barang siapa yang minum, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Minum di surga lewat pintu Rayyan, nggak akan haus selamanya. Nah, kalau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun latihan puasa, haus, sadar. Haus kita cuma 12 jam. Sebentar.
daripada kita harus haus di akhirat yang lamanya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, sehari lamanya sama dengan 50.000 tahun. Alhamdulillah, kehausan yang sangat lama. Di dunia haus cuma sebentar. Begitu maghrib azan kita harus bisa minum lagi. Maka baik-baik persiapkan diri. Orang bisa menjadi juara itu kalau dia berlatih dengan sungguh-sungguh berlatih. Kita akan bisa jadi juara dalam mengerjakan sahur Ramadan. Berlatih dari sekarang. Bulan Rajab kita banyak puasa, Senin, Kamis. Memang lebih disunahkan atau 3 hari di awal di tengah bulan atau puasa Daud. Nanti Sya'ban ditingkatkan lagi puasanya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian nanti masuk Ramadan sudah terbiasa puasa, nggak kaget lagi puasa, karena sudah dilatih. Puasa Sya'ban ibarat qabliyah Ramadan, dan nanti selesai Ramadan ada puasa 6 hari bulan Syawal, ibarat ba'diyah Ramadan. Karena amal-amal wajib itu ada qabliyahnya, ada ba'diyah. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi permulaan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Nabi sedang bertahanus berdiam diri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menurunkan ayat pertama surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Jadi turunnya di bulan Ramadan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an turun kurang lebih 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Begitu turun surat Al-Alaq lama, enggak turun-turun Al-Qur'an. Akhirnya orang-orang musyrik bilang Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Ada yang menghina Muhammad ditinggalkan setannya. Maka turunlah surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Luar biasa. Dakwah yang dilancarkan oleh Nabi banyak sekali tantangan itu. Makanya kita dakwah sunnah di sini. Ada nggak tantangannya? Ibu yang jadi panitia ngaji, ada nggak tantangannya? Anggap saja nggak ada. Banyak tantangan, banyak rintangan. Kita tolong kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau berikan kemudahan. Dan kalau Kau berkehendak, yang susah menjadi mudah. Di bulan Ramadan dibelenggu setan dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibukakan pintu-pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Saum, baca Quran, zikir, berdoa, bagi-bagi makan sahur, bagi-bagi makan puasa. Itu di Mekah, di Madinah. Di malam Ramadan itu mobil kontainer, mobil pokling, ada orang yang pada kumpul dikasih buka puasa, ada namanya makan sahur. Dikasih makan sahur orang di pinggir jalan. Gak peduli mereka puasa apa enggak, kasih makan sahur. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Bisa bagi-bagi makan sahur. Saja jam 3 berdiri. Sahur, bukan kentongan doang bisikin. Tapi dia bagi-bagi makan. Gak usah repot-repot, masak koncong, masak kangkung, gak usah. Yang penting opor ayam cukup. Gak ada opor ayam Ustaz, ya rendang boleh lah. Makan sahur itu hendaknya
yang istimewa, jangan makan sahur nasi goreng. Ya boleh juga, sah juga. Air putih segelas juga cukup kalau memang nggak ada. Tapi kalau ada, beri semangat anak-anak kita untuk makan sahur dengan menu yang mereka suka. Semoga anak-anak kita saleh dan salehah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Banyak-banyak berdoa terus. Enggak cukup anak kita dikasih contoh. Ibunya sudah nyontohin ngaji, bapaknya sudah nyontohin sholat di masjid. Anaknya ada nggak yang bandel? Padahal sudah dikasih contoh. Bapaknya sholat di masjid 5 waktu, ibunya juga rajin ngaji. Tapi kenapa kok anaknya ada yang bandel, tak mau dibangunin subuh? Kenapa ibu-ibu? Karena satu anak cucunya, kakeknya ada 2, neneknya juga ada, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak, sehingga keturunannya ada kalanya nggak sesuai dengan ibu bapak, tapi mengikuti nenek. Doakan terus ya anak-anak. Coba kita lihat pengajian seperti ini, yang datang anak muda atau orang tua? Mana anak muda? HP aja di kamar. Ya. Maka harus didoakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, setan-setan dan jin jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka pun ditutup, sehingga tidak ada satu pintu pun darinya yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup. Kemudian ada seorang penyeru yang berseru. Di bulan Ramadan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari keburukan berhentilah. Walillahi mutaqaw minan nari wa dzalika kullal lailah. Dan Allah Ta'ala membebaskan seorang hamba dari api neraka, dan itu terjadi tiap malam. Jadi tiap malam Ramadan akan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Sehingga tak benar Ramadan dibagi 3, 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga itqu minan nar, pembebasan dari api. Hadis yang sahih menjelaskan pembebasan dari api neraka bukan cuma 10 hari terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, wa dzalika kullal lailah, itu terjadi tiap malam. Dibebaskan dari neraka tiap malam. Selanjutnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu akan mau Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun di dalam itu para malaikat dan juga malaikat Jibril bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabbnya, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam sejahtera malam itu hingga terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi, di malam ganjil di akhir Ramadan. Dan di 3 ganjil terakhir. 3 ganjil terakhir 25, 27, 29. Yang lebih memungkinkan lagi malam 27. Karena malam itu pada hitungan ke-27, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada berapa kalimat? 5.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 5 lagi. Jadi 10. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada 6. 10 tambah 6 16. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. 9. 9 tambah 16 25. Salamun hiya, salam sejahtera malam itu. 25 tambah 2 27. Sehingga penduduk Mekah menganggap Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Itu nyanyi tafsir cok kali cok. Pas-pasin jadinya. Sehingga kalau kita umrah Ramadan mau sholat tarawih berangkat maghrib bisa nggak masuk ke Masjidil Haram? Tapi bisa dapat tutup penuh. Itu kalau berangkatnya maghrib. Makanya berangkatnya asar. Sebelum asar berangkat untuk sholat tarawih di Masjidil Haram. Kalau kita maghrib baru berangkat, udah sholatnya di masjid Al-Safi'in, Jalan Aspal. Semoga kita bisa umrah bulan Ramadan. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang keutamaan Ramadan, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan wajib berpuasa. Di awal-awal Islam boleh. Kalau kita nggak mau puasa, apa bayar fidyah. Tapi kemudian Allah Ta'ala mewajibkan untuk puasa bagi orang yang hadir, orang yang tidak lagi sabar, maka berpuasa. Karena puasa itu punya keutamaan yang sangat besar, yaitu sebagai penghapus dosa-dosa. Terkenal di bulan Ramadan hadisnya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau sudah dihapuskan dosanya, maka semua keinginan kita insya Allah dikabulkan. Nabi mengatakan sholat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Berarti dosa selingkuh bisa nggak dihapus dengan puasa Ramadan? Nggak bisa. Kalau dia berzina harus tobat. Jangan cuma nyeterawih dia malah pacaran. Nggak bisa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Nabi SAW pernah naik mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau menaiki mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Maka beliau menjelaskan, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku seraya berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diberikan ampunan kepadanya, maka dia pasti masuk neraka. Dia ketemu Ramadan, tapi dosanya dia tidak diampuni. Berarti dia menyia-nyiakan puasanya, dia menyia-nyiakan tarawihnya. Barang siapa mendapatkan bulan Ramadan lalu tidak memberikan ampunan kepadanya, maka dia pasti neraka. Namun Allah menjauhkannya. Maka ucapkanlah amin. Aku pun mengucapkan amin. Jadi manfaatkan Ramadan. Betul-betul serius. Sampai salafus saleh sibuk cari dunia 11 bulan. Begitu Ramadan, tekun mereka dengan beribadah. Yang kedua, dikabulkannya doa dan pembebasan dari api neraka. Sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan orang-orang dari api neraka pada bulan Ramadan. Tiap hari. Sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang jika dipanjatkan akan dikabulkan untuknya. Tiap hari. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bazzar, Ahmad melalui jalan Al-Ahmasi
dari Abu Salih diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Jadi tiap hari ada doa yang dikabulkan. Maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa saja yang Kau berikan kepadaku. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Kalau dikabulkan oleh Allah, bahagia. Banyak harta, banyak anak. Kalau punya anak 3-5, tapi istrinya tentu bukan 35. Enak anak 35 bikin pengajian anaknya doang udah ramai. Anak cuma 2, 3. Udah tua bagaimana punya anak, cucunya. Semoga cucunya bertambah. Kasih motivasi anak kita lagi hamil, alhamdulillah hamil lagi. Jangan anaknya hamil diomelin hamil. Jangan dimarahin. Kita didoai semoga dimurahkan rezeki. Setiap hari ada doa yang mustajab di bulan Ramadan. Ada seorang yang datang menemui Nabi SAW, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Selain itu, aku juga mengerjakan sholat 5 waktu. Aku menunaikan zakat. Aku berpuasa dan melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Termasuk golongan siapakah aku ini? Dia menjawab, termasuk minas syuhada'i was-siddiqin. Aku termasuk orang-orang yang mati syahid, termasuk orang-orang siddiqin. Itu dia. Jadi amal puasa itu mendatangkan pahala seperti orang yang mati syahid. Makanya tidak boleh kita batalkan puasa tanpa udzur. Kata Nabi SAW ketika tengah tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Kemudian keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Katanya, naiklah. Aku berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup melakukannya. Keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu. Maka aku pun menaikinya. Hingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras lalu bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah jeritan para penghuni neraka. Selanjutnya dia membawaku berjalan, dan tiba-tiba aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan robekan itu mengalirkan darah. Beliau bercerita, kemudian aku bertanya, siapa mereka itu? Maka kedua mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi orang yang berbuka sebelum waktunya, batalin puasa tanpa udzur, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya sobek mengalirkan darah sambil menjerit. Maka waspada. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka puasa 1 hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, maka puasa 1 tahun tidak dapat membayarnya sekalipun dia mengerjakannya. Hadis ini dhaif, tidak sahih. Akan datang pembahasan tentangnya secara rinci. Jadi haram hukumnya membatalkan puasa tanpa udzur. Jadi kadang sudah bersih dari haid, tetap aja nggak puasa. Apa nggak puasa? Males. Dulu waktu masih gadis pernah nggak Bu? Istighfar ya, taubat. Perbanyak puasa sunnah untuk menambal kekurangan kita dari puasa Ramadan.
Tapi bagaimana caranya kita menyambut Ramadan? Caranya dengan menghitung bulan Sya'ban. Menghitung bulan Sya'ban 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban sampai 29. Kalau sudah tanggal 29 Sya'ban maka ru'yatul hilal. Lihat bagaimana? Kelihatan nggak bulan Sabi? Kalau kelihatan berarti besoknya 1 Ramadan. Kalau nggak kelihatan berarti besoknya 30 Sya'ban. Kalau sudah 30 Sya'ban, hari berikutnya tanggal berapa? 1 Ramadan. Karena nggak ada tanggal 31 Sya'ban itu nggak ada. Bulan Hijriah paling banyak berapa? 30. Nah, kalau tetangga mengundang bayarnya tanggal 31 Ramadan jangan dikasih. Karena nggak akan ada 31 Ramadan. Caranya seperti itu. Dan kita di Indonesia serahkan kepada tim Ru'yatul Hilal. Mereka yang menentukan. Dan yang mengumumkan kapan puasa, ikuti saja pengumuman pemerintah. Kalau usah sibuk-sibuk, ini Saudi udah puasa, masa kita belum? Nggak usah, ikut saja pemerintah. Karena kita berpuasa bersama kaum muslimin, berbuka juga bersama kaum muslimin. Selanjutnya, pembahasan mengenai puasa, dan yang kita diawali dengan niat. Kalau sudah tahu besok 1 Ramadan, maka malam harinya niat berpuasa. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa lagi. Tetapi puasa tempatnya di mana? Niat puasa tempatnya di hati. Sehingga nggak perlu rame-rame. Nawaitu Ramadan an ajai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati wa qadillahi ta'ala. Niat ingsun puasa ing dina esuk. Nggak perlu diulang. Cukup niatnya di dalam. Kalau kita makan sahur berarti besok mau puasa Ramadan. Bagaimana kalau niat sebulan dari awal? Boleh. Tapi yang lebih tepat tiap malam kita ulang niat. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa, nggak niat. Pagi-pagi jam 7 nanya istri ada sarapan nggak? Nggak ada. Selama dia udah kalau gitu puasa. Boleh apa tidak? Boleh. Tanya sama istri ada sarapan enggak? Enggak ada. Ya udah ke istri kedua. Juga sini minta dimasakin. Jadi yang pertama harus niat sebelum subuh. Dan puasa itu bagi yang mampu. Kalau kita sakit-sakitan, nggak sanggup puasa, atau usia sudah lanjut, begitu puasa mata unang-unang, melihat dinding masjid bengkok semua, nah berarti nggak kuat puasa. Jangan dipaksakan, nanti pingsan. Maka dia boleh bayar fidyah. Sehari kasih orang nasi rendang sebungkus, sehari kasih orang nasi sebungkus. Atau nanti 30 hari kemudian baru bayar fidyah sekali terakhir boleh. Tapi nggak boleh bayar fidyah duluan. Jadi baru 1 Ramadan bayar fidyah untuk 30 hari enggak. Karena bayar dulu atau utang dulu? Utang dulu baru. Wanita hamil, wanita menyusui juga kalau nggak puasa cukup bayar fidyah. Ada yang menyuruh fidyah juga, bayar puasa juga. Berat apa ringan? Berat. Pengantin baru misalnya hamil nggak puasa, utangnya berarti sebulan. Nanti melahirkan menyusui nggak puasa lagi. Padahal menyusui berapa tahun? 2 tahun. Berarti utangnya berapa bulan? 3 bulan. Hamil sebulan, pas menyusui 2 bulan. Tahun keempat mau puasa, suaminya rajin, hamil lagi. Tentu
memberatkan. Maka cukup wanita hamil dan menyusui apa? Bayar fidyah saja, memberi makan kepada satu orang miskin. Niat, kemudian malamnya makan sahur. Sampai kapan kita makan sahur? Diperbolehkan sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Bagusnya kita makan sahur 15 menit ya sebelum adzan. Nanti selesai makan sahur masih bisa baca Quran 50 ayat. Itu idealnya. Tapi kalau bangun kesiangan 5 menit lagi mau adzan subuh, boleh nggak makan sahur? Boleh. Tapi belum mandi dulu apa makan sahur dulu? Jika salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan sementara bejana masih di tangan sedang meneguk air minum, maka janganlah dia meletakkannya hingga keperluannya pada bejana itu terpenuhi. Saya kita lagi sahur itu lagi megang gelas, itu tiba-tiba terdengar apa? Adzan. Maka jangan diletakkan, tapi kita apa? Minum. Bismillah. Tidak tergesa-gesa. Makna ini diperkuat dengan riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan pernah iqamah dikumandangkan sementara bejana masih di tangan Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, apakah aku boleh meminumnya ya Rasulullah? Beliau menjawab boleh. Maka Umar pun meminumnya. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Udah qamat, Umar lagi megang gelas, boleh minum ya Rasulullah? Kata Nabi boleh. Minum Umar. Tapi jangan dibiasakan. Adapun boleh, hadisnya boleh. Tapi tidak dimudah-mudahkan. Karena umumnya Nabi selesai makan sahur sebelum adzan masih bisa baca ayat Quran. Begitu adzan subuh, kita mulai berpuasa. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Kalau bulatan matahari tenggelam, maka itulah waktunya berbuka. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa aqbala an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Jika malam telah datang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini, serta matahari pun telah terbenam, maka orang berpuasa sudah boleh berbuka. Walaupun belum adzan maghrib, tetapi matahari sudah terbenam, boleh buka. Kita lihat misalnya jadwal sholat di Google. Maghrib sekarang jam 6 lewat 20. Ini udah mau dekat-dekat Ramadan, masih lama aku buka ini. Jadi maghrib 18.17 di HP saya. Di HP yang lain kadang lebih lambat 2 menit. Kalau sudah melihat, oh itu 18.17, buka. Walaupun belum mengumandangkan adzan. Sebab muadzinnya juga lagi buka. Makanya kalau jadi muadzin bukanya jangan lama-lama, kasihan yang nungguin. Yang penting udah batal langsung adzan. Adapun makan sahur, maka makan sahur adalah pembeda antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kita. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kita adalah makan sahur. Dan makan sahur mendatangkan keberkahan. Makan sahur mendatangkan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi thalathatin, al-jama'ati was-saridi was-sahur. Berkah itu terdapat pada 3 hal. Pertama, berjamaah.
Yang kedua, roti yang diremukkan dan direndam kuah. Yang ketiga, makan sahur. Jadi apa berjamaah itu berkah. Kalau kita masak banyak kuah itu juga berkah. Pengantin baru misalnya, penghasilan tinggi, rumah ngontrak, sahur cuma super bilang sebungkus. Ambil nasi sendiri, makan berdua sama istri. Enak apa enggak? Pengantin baru. Kata Nabi SAW, halumma ilal ghada'il mubarak, yakni as-sahur. Mari makan makanan yang berkah, yaitu sahur. Dan orang yang makan sahur didoakan oleh malaikat. Sahur adalah makanan penuh berkah. Oleh karena itu, jangan kalian meninggalkannya. Sekalipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Walaupun minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Salawat Allah itu pujian Allah kepada orang yang makan sahur. Salawat malaikat yakni permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk orang yang makan sahur. Didoakan oleh malaikat biar dosa diampuni. Dan sebaiknya makan sahur dengan buah kurma. Nikmat sahurul mu'minin tamru. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Dan sekarang alhamdulillah tidak susah dari kurma. Allah mudahkan semua. Sunnahnya dalam makan sahur itu ditunda. Jangan sahur jam 2, jam 3 jangan. Sekarang subuh misalnya jam 4.31, maka kita makan sahur jam 4.10. 20 menit makan sahur, cukup apa enggak waktunya? Tergantung lauknya. Kalau lauknya enak, kalau lama enggak usah. Dan jangan disia-siakan, karena sebagian ulama ahli hadis mengatakan makan sahur itu hukumnya wajib. Nabi mengatakan man arada yasuma fal yatasahhar bisyai'. Barang siapa yang ingin puasa, hendaknya dia makan sahur dengan sesuatu. Jadi apa saja? Walaupun sahur cuman pisang tanduk doang boleh. Pisang tanduk di oven udah matang, bukan sahur. Enak apa enggak? Makan sahur. Gak ada kurma, sudah makan pisang. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab adalah makan sahur dan lain-lain hadis yang menganjurkan kita untuk makan sahur. Setelah itu siang harinya kita harus menjaga puasa kita. Di antaranya jangan bohong. Lagi puasa jangan bohong. Hal-hal yang harus dijauhi dari orang puasa, pertama bohong. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kepentingan untuk membalas perbuatan orang itu meninggalkan makan dan minum. Tidak ada gunanya kamu gak makan gak minum, tapi mulutnya bohong. Misalnya dia tahu siapa yang bikin patok di pinggir kali. Mau jadi tanya, oh saya nggak tahu, tidak tahu. Justru apa bohong? Bahaya itu puasanya nggak diterima. Tahu bilang nggak tahu. Yang kedua lagi puasa, jauhi pembicaraan kotor, kata-kata kotor. Maka yang paling bagus dia baca Quran, zikir, ngomong seperlunya. Belajar diam, sebagaimana kamu dulu belajar bicara. Dulu kita nggak bisa ngomong, kita belajar ngomong.
Sekarang udah pintar ngomong, harus bisa belajar diam. Tidak semua berita harus disampaikan, karena tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqib dan pembatal puasa ada berapa? Ada 5. Satu ada makan dan minum dengan sengaja. Pembatal puasa pertama, makan dan minum dengan sengaja. 2, muntah dengan sengaja. Sawah kenyangan beruntuk dimasukin ke mulut, yang muntahkan, maka puasanya. 3, haid atau nifas. 1 apa? Minum dengan sengaja. 2, muntah dengan sengaja. 3, haid atau nifas. 4, infus zat makanan. Infus zat makanan. Kalau di puasa lemas di infus biar segar, itu membatalkan puasa. Adapun transfusi darah, suntik obat, nggak apa-apa. Yang kelima, berhubungan suami istri, jima, membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kenapa kompak? Bener lupa. Ya sudah kalau lupa ya nggak apa-apa. Pembatal puasa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Gimana kalau nggak sengaja? Hujan deras, gelap, gitu. Dikiranya udah maghrib, maghribnya jam 3 siang. Cari alasan. Semoga Allah menjaga puasa kita. Itulah pembahasan singkat mengenai menyambut Ramadan. Sudah jam 11, silakan kalau ada yang ditanya. Ustaz, Silakan. Assalamualaikum. Kalau kita bangunnya lebih awal sebelum sahur itu amalan apa yang paling baik? Kita sholat tahajud lagi atau ngaji? Apabila kita bangun jam 1, jam 2, mau nungguin sahur masih lama, mau tidur lagi takut kesiangan, atau memang udah nggak betah tidur, umur 60 itu udah tidur malam itu udah nggak kayak anak muda, maka kita bisa tadarus membaca Al-Quran, bisa juga berzikir, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu. Bisa juga kita doa. Kalau tadi kita kaya banyak duit, keluar bagi-bagi sedekah di waktu sahur. Itu yang kita kerjakan. Adapun sholat tarawih kalau sudah 11 sudah. Kalau sudah 11 rakaat tidak usah ditambah lagi. Tetapi sekarang banyak orang bertanya, kalau udah tarawih malam bangun tarawih lagi, boleh apa tidak? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, ada yang jawab boleh.
Ada yang jawab tidak. Terus gimana dong pertanyaannya? Pertanyaannya, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kalau bangun di malam hari, terawih lagi apa enggak? Itu. Kalau beragama ngikutin siapa? Nabi. Jadi pertanyaannya, sekarang kita sudah belajar. Kalau nanya dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di malam Ramadan, kalau sudah terawih, malam terawih lagi enggak? Dulu Nabi ketika umroh, di sana sudah selesai umroh. Itu Nabi dulu badani umroh untuk ibunya enggak? Untuk bapaknya enggak? Untuk pamannya apa enggak? Dibilang enggak. Kalau enggak sudah kita bilang enggak. Begitu pertanyaan, bagaimana dulu Nabi? Bagaimana dulu Nabi? Jangan pertanyaannya boleh apa? Baca Quran di kuburan Ustaz, boleh apa enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Maka pertanyaannya, dulu Nabi kalau ke kuburan baca Quran apa enggak? Dulu Abu Bakar, Umar, Utsman kalau ke kuburan, semua pertanyaan kita sebaiknya seperti itu. Bagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja keutamaan dijaga Allah Ta'ala agar kita bisa meraih husnul khatimah? Agar kita bisa husnul khatimah, mengiringi kebaikan dengan kebaikan. Gimana caranya? Mengiringi kebaikan dengan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita tak tahu kapan kita mati, oleh karena itulah maka kita harus iri satu kebaikan dengan kebaikan lain. Ketika menafsirkan ayat faida faraghta fansab, apabila kamu sudah selesai, maka lakukan kegiatan berikutnya. Itu kata ulama di antara tafsirnya, kalau kamu sudah selesai sholat, hendaknya kamu berzikir. Iringi sholat dengan zikir, dengan ibadah. Ada yang menafsirkan, kalau kamu sudah selesai urusan akhirat, kerjakan dunia. Kalau kamu sudah selesai kerjaan dunia, segera beramal untuk akhirat. Itulah yang telah menjaga agar kita husnul khatimah. Kemudian doa terus kepada Allah. Ya Allah, mohon kepadamu husnul khatimah. 3 sungai pensuci dosa di dunia. 1 taubat nasuha, 2 amal saleh, 3 musibah. Ini apakah salah satu atau ketiga harus dipenuhi? Apabila musibah disikapi dengan benar tanpa taubat, apakah sudah cukup terhindar dari azab kubur? Taubat nasuha, menghapus dosa-dosa. Kata Nabi, at-taibu kama la dzamba. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Maka itu sungai pensuci dosa. Amal saleh, tapi dia tidak taubat, tapi banyak amal saleh. Apakah bisa menghapus dosa? Bisa. Inna sadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ada api nyala, siram air, padam. Dinyalain lagi, siram air lagi, padam. Nah, orang seperti itu, dia banyak dosanya dia, tapi sedekahnya banyak. Maka ketutup itu dosa-dosanya. Saya antum punya keluarga, ngomongnya begini, nyakiti, sholat kadang-kadang,
selalu salaman masih gopay. Kalau lebaran pulang bagi-bagi semua sejuta. Itu orang dibenci apa disukai sama keluarganya? Emang ketutup semua itu kesalahannya. Ada itu anaknya ganteng, kaya, nikah cerai. Tapi sama keluarganya didukung. Karena kalau keluarganya main ke rumahnya selalu diambokin, nggak dibenci. Itu dia. Ini menunjukkan apa? Amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Jadi Nabi menggambarkan orang yang rajin sedekah seperti orang yang berjalan dengan baju yang panjang, nyengser ke tanah. Ketika dia berjalan di padang pasir, ada tuh bekas telapak kakinya, tapi ketutup oleh apa? Kainnya yang nyengser. Begitulah kalau orang banyak amal solehnya, dosa-dosanya ketutup dengan sedekah. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Pengajian Selasa pagi yang datang dapat gocap. Kira-kira penuh nggak di sini? Udah ada yang panitia siap pada duit sekarung di pinggir TV yang masuk gocap. Insya Allah penuh. Itu menghapus dosa. Gimana nggak dibagi duitnya 300 triliun? Ingat dia musibah juga kalau kita sabar menghapus dosa-dosa. Kalau kita sabar, sakit yang kita derita kalau kita meyakini ini penyakit datangnya dari Allah. Dan sakit ini kalau sabar menghapuskan dosa-dosa. Enggak perlu kesal. Insya Allah menghapuskan dosa-dosa. Tidak harus tiga-tiganya kita terima. Apa hukumnya sujud sahwi? Bagaimana kalau lupa sujud sahwi? Apakah sah sholatnya? Sujud sahwi dilakukan pertama karena ada yang kurang. Misalnya harusnya tasawuf awal, zuhur, dia langsung berdiri. Tidak tasawuf awal. Maka sebelum salam, hendaknya kita sujud sahwi. Bagaimana kalau kita nggak sujud sahwi? Maka kapan kita ingat sujud sahwi? Kalau dia nggak sujud sahwi, udah ingat tetap aja nggak mau, maka dia menyelisih sunnah sholat yang tidak sempurna. Yang kedua, sujud sahwi karena ragu-ragu. Ini zuhur udah 2 apa baru udah 3 apa baru 2, ragu dia. Ketika itu dia tetapkan yang sedikit, yaitu 2. Nanti sujud sahwinya setelah salam. Apakah boleh kita menyesali masa lalu yang jelek? Tergantung. Kalau menyesali masa lalu yang membuat kita semangat untuk ibadah, boleh. Tetapi kalau menyesali masa lalu kemudian jadi putus asa, nggak bakal diampuni dia dosa saya. Terlalu banyak dosa saya, kayaknya pasti neraka dia. Nggak boleh. Boleh kamu mengingat kejelekanmu di masa lalu kalau itu memotivasimu untuk mengerjakan amal soleh, untuk memperbaiki diri. Tergantung dampaknya bagaimana. Apa boleh berdoa bahwa kita menyesal melakukannya? Apa boleh berdoa bahwa kita menyesal melakukannya? Kalau menyesal tak perlu doa, memang harus menyesal. Orang yang bertaubat harus ada 3 syarat kalau dosanya dengan Allah. Syarat yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya. Adapun kalau dosanya dengan orang lain, ditambah yang keempat, hak orang dikembalikan. Jadi memang harus menyesal. Nggak boleh kita bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Kita cerita-cerita kepada orang-orang, nggak boleh. Dosa kita tutupi, aib kita tutupi. Jangan ditulis kisah nyata, jangan ditulis dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita tutup. Jangan diingat-ingat, kecuali mengingatnya akan membangkitkan ibadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang didahulukan? Bayar utang puasa apa puasa sunat 6 hari di bulan Syawal? Kalau lupa niat puasa, sah atau tidak puasanya? Apabila kita masih punya hutang dan mau salat Syawal, hendaknya kita bayar utang lebih dahulu. Karena bayar utang hukumnya wajib, puasa Syawal hukumnya sunnah. Hendaknya yang wajib didahului.